Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini gua akan membahas kelanjutan dari manga atau anime yang berjudul Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Video ini adalah video part 2 dari kelanjutan video cerita ketiga pahlawan yang dipanggil bersama Mukoda ke dunia lain. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. 2 minggu telah berlalu sejak kami meninggalkan kerajaan Daitseger. Kami melintasi hutan untuk menuju ke kerajaan Mervell. Rio yang kehilangan lengan kirinya akibat dari serangan monster kini sudah bisa berjalan dengan normal kembali. Saat di perjalanan, ada 3 ekor orc yang menghadang perjalanan kami. Namun, akhirnya kami pun berhasil mengalahkannya dan berniat menjual mayatnya setelah sampai di kota. Setelah mengalahkan para orc, Rio merasa sihir Kaito naik kembali. Dan segera, setelah itu Kaito langsung melakukan penilaian status ke dirinya. Setelah melihat status milik Kaito, diketahui juga bahwa Kanon sekarang mempunyai level di angka 17 dan dengan statistik yang di angka lebih dari 1000 adalah MP dan attack. Sedangkan untuk Rio, ia memiliki level di angka 16 dan dengan statistik angka yang lebih dari 1000 adalah MP. Kaito dan Kanon berterima kasih kepada Rio karena telah mengajari mereka cara menggunakan berbagai macam sihir. Kaito dan Kanon adalah orang yang tidak gemar membaca buku sihir, yang mengakibatkan penggunaan sihir mereka menjadi terbatas. Namun, berkat Rio, mereka diajari sehingga dapat menggunakan berbagai macam sihir. Dan mereka berdua pun diberitahu bahwa sebenarnya sihir dapat dimunculkan tanpa menggunakan mantra, asalkan kita mampu untuk membayangkan bentuk sihir tersebut, maka sihir itu akan muncul. Namun, sihir yang keluar biasanya akan terasa lebih lemah dibandingkan dengan sihir yang menggunakan pengucapan mantra. Untuk mengakali hal tersebut, kita hanya perlu untuk mengucapkan nama sihirnya serta membayangkan bentuk sihirnya, maka sihir yang keluar akan setara dengan sihir yang menggunakan pengucapan mantra. Berdasarkan ucapan Rio, Kaito dan Kanon pun mencoba menguji hal tersebut, dan akhirnya mereka pun bisa menggunakan sihir lebih efektif. Bahkan akhirnya mereka bisa semua jenis sihir yang ada dalam statistik mereka. Setelah itu, tak berselang lama mereka pun akhirnya keluar dari dalam hutan. Kemudian, mereka pun segera pergi untuk memasuki ke negara Mervell. Di lain waktu, setelah para pahlawan memasuki negara Mervell, mereka hidup sebagai petualang. Para pahlawan kini menempati kota Orlova sebagai basis dari operasi mereka. Sejak mereka tiba, mereka telah bekerja sebagai petualang sepanjang waktu, dan kini mereka telah mempunyai peringkat petualang dengan rank C. Saat ini, para pahlawan sedang mengambil kertas permintaan untuk membunuh 5 orc yang ada di papan guild. Permintaan ini mempunyai syarat untuk membawa mayat orc dengan kondisi utuh. Semakin sedikit kerusakan, maka semakin besar pula hadiahnya. Daging orc adalah salah satu bahan makanan yang cukup populer. Awalnya, kami bertiga membenci ide untuk memakan daging orc karena mereka adalah monster dengan bentuk humanoid yang mempunyai struktur seperti manusia.
Namun, setelah kami mencoba memakannya, ternyata daging orc mempunyai rasa seperti daging babi bermerek kelas atas. Dan di dunia ini, daging orc dianggap sebagai daging yang cukup enak dan menjadikannya cukup populer. Setelah itu, kami bertiga bergegas untuk menjalankan misi tersebut. Di saat perjalanan, akhirnya kami menemukan orc yang berjumlah 3 ekor. Rio mengaktifkan sihir dan terciptalah bola air di atas kepala orc yang kemudian menyelimuti tubuh mereka. Memanfaatkan itu, Kaito dan Kanon bergerak untuk memberikan serangan terakhir kepada para orc. Akhirnya, kami pun berhasil untuk mendapatkan 3 ekor dan segera memasukkannya ke dalam item box. Tak berselang lama, Rio melihat ada segerombolan orc yang tiba mendekat. Kami bergerak kembali untuk mengalahkan para gerombolan orc tersebut. Seiring waktu berlalu, tanpa disadari, kami berhasil untuk mengumpulkan orc dengan jumlah 16 ekor. Kami pun mencukupkan perburuan dan bergegas untuk makan siang. Awalnya, kami selalu membeli makanan dari luar dan kemudian akan kami masukkan ke dalam item box untuk dijadikan sebagai bekal. Namun, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan, kami pun memutuskan untuk memasak sendiri. Biasanya, Rio yang akan bertugas untuk memasak, sedangkan Kanon akan membantunya. Kaito berpikir, dulu ia mengalami masa-masa sulit ketika hidup di dunia ini. Namun, dengan adanya Kanon dan Rio, ia merasa hidup bahagia, dan ia akan berusaha untuk melindungi gaya hidup ini dengan melakukan yang terbaik sebagai petualang. Setelah itu, beberapa waktu pun berlalu. Kaito, Rio, dan Kanon bersiap untuk meninggalkan rumah yang disewanya di kota Orlova untuk pergi ke ibu kota. Ternyata, mereka pergi ke ibu kota untuk melangsungkan pernikahan antara mereka bertiga. Rio dan Kanon sedikit terbawa emosi ketika akan meninggalkan rumah yang sudah kami tempati selama 3 bulan tersebut. Namun, setelah itu, mereka pun langsung memegang lengan Kaito dengan wajah tersenyum bahagia. Awalnya, Kaito tidak menyangka akan jatuh cinta kepada 2 orang sekaligus, dan ia juga bersumpah tak akan pernah melakukannya. Tetapi, ketika dihadapkan pada situasi itu, Kaito sadar bahwa ia tak dapat berbuat apa-apa karena ia sudah mencintai keduanya. Di dalam keraguannya, Rio dan Kanon meyakinkan Kaito bahwa dunia ini bukanlah Jepang. Akal sehat di Jepang tidak berlaku di dunia ini. Jadi, Kaito tidak harus untuk memilih di antara Rio dan Kanon, mengingat poligami diperbolehkan di dunia ini. Mendengar hal itu, keraguan Kaito pun hilang, dan ia memutuskan untuk berpacaran dengan Rio dan Kanon. Begitulah awal mereka berkencan satu sama lain. Sebenarnya, Rio dan Kanon cukup populer di kalangan para petualang. Setiap kali Kaito berada agak jauh dari Rio dan Kanon, akan ada orang yang berusaha untuk mendekati mereka. Itu sebabnya Kaito melamar mereka berdua, sehingga agar para petualang lainnya tidak mendekati mereka. Kami pun berencana untuk melangsungkan pernikahan di gereja Dewi Bumi yang ada di ibu kota. Menurut cerita, Dewi Bumi melambangkan panen yang melimpah, tetapi juga berarti dikaruniai anak dan pernikahan yang bahagia. Dan itu merupakan gereja paling populer untuk pernikahan.
Dengan begitulah, akhirnya perjalanan kami ke ibu kota sudah dikonfirmasi. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kami bertiga sudah menikah. Awal kedatangan kami ke ibu kota, kami langsung pergi untuk menghampiri gereja Dewi Bumi. Untuk melangsungkan pernikahan, kami hanya diminta menyumbangkan sejumlah uang ke gereja, dan kemudian pendeta akan berdoa di depan patung Dewi Bumi. Memang, upacara pernikahan kami berlangsung sangat cepat. Namun, dengan begitu, dalam hati kami merasakan bahwa kami sudah menikah. Di sisi lain, saat ini kami berada di dungeon yang letaknya sekitar 10 menit dari ibu kota. Lebih tepatnya, sekarang kami berada di lantai 8 yang merupakan sarang dari para monster orc. Kami berhasil mengalahkan banyak orc yang ada di lantai ini. Setelah itu, kami pun hendak untuk melanjutkan untuk menuju ke lantai berikutnya. Namun, langkah kami terhenti setelah mendengar perkataan dari Kanon bahwa ada yang aneh dengan dinding di sebelahnya. Akhirnya kami pun mengikuti arahan dari Kanon dan menyentuh dinding tersebut. Dinding tersebut pun hancur dan kemudian muncul lingkaran sihir dengan diameter 10 cm di dalamnya. Kanon mencoba untuk memasukkan kekuatan sihir ke dalamnya, dan benar saja, dinding di sekitar lingkaran sihir tersebut tiba-tiba bergeser dan membuka ruangan rahasia. Di dalam ruangan tersebut ternyata terdapat sebuah peti harta karun. Melihat itu, kami pun senang dan bergegas untuk memeriksanya. Di dalam peti tersebut terdapat tas tua dan ramuan botol kecil. Di dalam tas tua tersebut ternyata terdapat koin emas yang berjumlah 100 koin. Kami pun senang mengingat tabungan kami banyak terkuras ketika melakukan perjalanan ke ibu kota dan melakukan pernikahan. Kemudian kami melakukan penilaian pada ramuan botol kecil tersebut. Ternyata ramuan itu adalah eliksir dengan tingkat kemurnian yang lebih rendah. Ramuan ini mempunyai efek untuk menyembuhkan luka, termasuk kehilangan anggota tubuh, dan dapat bekerja pada semua penyakit. Meskipun ramuan ini tidak dapat untuk memperpanjang usia. Melihat hal itu, kami pun menangis bahagia karena akhirnya kami dapat menyembuhkan lengan milik Rio. Awalnya, kami ingin Rio segera untuk meminum eliksir tersebut agar lengannya bisa pulih kembali secepatnya. Namun, mengingat Rio cukup populer di kalangan para petualang, kami pun menjadi khawatir apabila nanti akan ada banyak orang yang menginginkan informasi mengenai eliksir tersebut. Kami pun akhirnya sepakat untuk meninggalkan ibu kota terlebih dahulu untuk memulihkan lengan milik Rio. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang kemungkinan bisa membahayakan keselamatan nyawa kami. Kami sadar mengingat pengalaman kami di kerajaan Deathseeker, di mana manusia terkadang bisa lebih licik dari para monster. Sehari setelahnya, kami melakukan perjalanan untuk meninggalkan ibu kota. Saat ini, kami berada cukup jauh dari ibu kota dan tidak ada orang di sekitar kami. Setelah itu, Rio mengeluarkan eliksir dan meminum setengahnya. Kemudian, setengahnya ia tuangkan pada bagian lengan kirinya. Tiba-tiba tubuh Rio pun bersinar, dan seketika lengannya yang tadinya putus kini tumbuh kembali. Dan setelah itu, kami pun menangis dengan bahagia. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemos Guild de Isekai Haromesi mengenai perjalanan 3 pahlawan.
Berdasarkan volume terakhir yang gue baca, cerita mengenai 3 pahlawan hanya sampai di cerita ini saja. Apabila muncul kembali, nanti akan gue update kembali ceritanya. Oh ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.